Bapak, Ibu, saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema berpegang teguh pada pengharapan. Dengan dasar firman Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selama kita hidup pasti selalu ada suatu harapan yang kita miliki, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Namun ketika kita meletakkan pengharapan pada sesuatu yang salah, hal itu akan membuat kita menjadi kecewa, dan bahkan itu pun akan menghancurkan hidup kita. Ibarat membangun rumah di atas pasir, maka rumah kita akan porak-poranda oleh hujan, banjir, dan badai. Kisah Raja Ahaz adalah salah satu contoh, dan ini kiranya menjadi suatu peringatan bagi kita agar supaya sampai akhir hidup kita dalam segala sesuatu kita tetap untuk mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Raja Ahaz pada awalnya hidup begitu taat, setia, dan percaya penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu dia hidup selalu mengandalkan Tuhan, maka hal itulah yang membuat dia selalu memperoleh kemenangan setiap kali pergi berperang melawan musuh-musuhnya. Namun setelah Raja Ahaz menjadi besar, menjadi kuat, mengalami kejayaan, dan mulailah ia hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang ia alami membuat dirinya mulai bersandar pada kehebatannya, pada kekuatannya. Bahkan pada saat berperang, ia selalu tergoda untuk mengandalkan kekuatan dirinya, kekuatan manusia. Saudara-saudaraku, ketika ia pun mengalami sakit parah, ia memilih untuk tidak lagi mencari Tuhan, namun ia mengandalkan tabib, bahkan mengandalkan para dukun. Saudaraku, seekor lalat jika ia masuk dalam suatu ruangan, tentu saja ia akan segera untuk mencari jalan keluar. Namun kadangkala lalat ia seringkali tertipu dengan kaca yang transparan, maka berkali-kali lalat itu akan menabrak kaca tersebut, dan dia pikir itulah jalan keluarnya, dan ia pikir bahwa ia bisa keluar dengan kekuatan dirinya. Berkali-kali ia menabraknya, sampai pada akhirnya ia pun menjadi lemas, dan pada akhirnya pun dia mati. Lalat itu tidak tahu bahwa dalam ruangan itu pun ada satu jalan, yaitu pintu yang terbuka, pintu sebagai jalan untuk keluar. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadangkala kita pun bisa mengalami hal yang sama seperti itu. Dengan mengandalkan kekuatan diri kita, kadangkala kita berpikir bisa mengatasi segala perkara. Dan ketika kita larut dalam berbagai macam permasalahan, kita selalu dengan sekuat tenaga untuk mengatasinya. Kita tidak sadar diri, bahkan kita lupa diri bahwa sesungguhnya kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang adalah sebagai jalan kita dalam segala persoalan kita. Dalam hidup kita, kita diingatkan masih ada Tuhan yang sanggup untuk memberi jawab dalam setiap masalah, yang selalu memberikan jalan keluar, pertolongan atas kehidupan kita.
Oleh karena itu janganlah kita mengandalkan diri kita yang terbatas adanya, melainkan kita hendaklah berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seperti lalat yang terperangkap dalam kekuatan dirinya, yang pada akhirnya dirinya tidak bisa menolongnya, dan akhirnya ia pun mati. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan selalu menyatakan kehadirannya. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya. Tuhan selalu membukakan jalan untuk memberikan kelepasan. Jangan lupa bahwa di atas ada Tuhan yang peduli, yang mengasihi kita dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Saudara, selama kita hidup berharap kepada Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, mengapa kita harus khawatir? Kita bisa belajar dari kekeliruan, mencari solusi yang dilakukan oleh lalat tersebut, agar kita tidak harus berakhir dengan cara yang sama. Solusi kita selalu ada di dalam Tuhan, yang menjadi sumber segala pengharapan kita. Kita tidak boleh larut dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kita boleh saja mengalami kesusahan, kita boleh saja kehilangan kedudukan, kita boleh saja kehilangan harta, namun janganlah sampai kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Harapan sangat penting, namun juga kita diingatkan harapan kita yang pasti adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita janganlah pengharapan kepada manusia, karena manusia dapat mengecewakan. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudaraku, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita ini baik-baik tanpa rintangan apapun. Sebagai orang percaya sekalipun, kita akan menghadapi hal yang sama. Ada tantangan, ada rintangan. Namun yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Oleh karena itulah, yakinlah bahwa kita yang berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan selalu mengulurkan tangannya yang penuh kasih dan penuh kuasa. Paulus meyakini hal ini, sebagaimana ia katakan dalam Roma pasal 5 ayat 5. Tuhan tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup untuk memberikan pengharapan yang pasti, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yeremia mengingatkan kita dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-6. Terkutuklah mereka yang meletakkan pengharapan pada kekuatan manusia. Tetapi Yesaya juga mengatakan, terberkatilah orang-orang yang berharap pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Tuhan bukan pemberi harap yang palsu, melainkan satu-satunya memberikan pengharapan yang sejati. Kita harus terus menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus, agar hidup kita penuh dengan sukacita, agar hidup kita penuh dengan kepastian dan bukan dalam kemungkinan. Amin.